Baik, kita mulai. Selamat pagi, Lance, selamat datang. Keadaan baik ya. Baik, puji Tuhan, di pagi hari ini kami bisa bertemu di tempat ini di ruang PK Semangat 7 Nabire. Maka akan mengadakan bimbingan konseling individual pada pagi hari ini. Dengan demikian, sebelum kami melanjutkan bimbingan konseling individual ini, kita akan mengawali dengan doa pembukaan. Doa pembukaan, dan mari kita bersatu dalam doa. Kita akan jalan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Baik, doa kita selesai. Dan apa kabar Bance? Baik. Ya, selamat datang, selamat bertemu di pagi hari ini. Hari ini merupakan hari spesial bagi kita untuk akan mengadakan bimbingan konseling di hari ini. Ya, sebelum kami akan masuk dalam materi dan pengarahan bimbingan konseling di pagi hari ini, kita akan melihat ada beberapa asas yang kita harus kenal ya. Ya, karena ini sangat penting yang kita harus terima dan dilakukan oleh seorang konseli untuk akan kita sama-sama melihat sebelum kami akan masuk dalam beberapa hal selanjutnya. Ya, yang pertama itu kita akan melakukan kerahasiaan ya. Jadi di sini ada beberapa asas utama bimbingan konseling dalam kaitannya dengan motivasi belajar di hari ini ya. Ya, jadi yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi asas ini adalah menjamin privasi siswa, menciptakan rasa aman agar siswa itu bersedia terbuka tentang kesulitan belajarnya, yang merupakan kunci untuk mengidentifikasi akar masalah motivasi ya. Ya, jadi kita akan merahasiakan apapun yang menjadi kita akan bahas atau bimbing karena kita memecahkan masalah di hari ini. Ya, kemudian yang kedua itu asas kesukarelaan. Ya, itu siswa datang berpartisipasi tanpa kepaksaan ya. Tadi kita datang ke sekolah ini kan tidak ada unsur kepaksaan ya, karena kita sudah mengambil keputusan bahwa saya harus bersekolah ya, lalu kita datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah keterbukaan. Jadi apapun yang kita akan bicarakan di sini menjadi bagian dari bimbingan dan konseling, itu kita akan keterbukaan, jujur ya, untuk menyampaikan pada hal yang kita akan diamkan ya dalam hati dan pikiran kita. Jadi supaya kita membenahi apa yang kita alami toh jadi selama ini. Jadi kita akan terbuka ya. Kemudian yang keempat itu asas kegiatan. Kegiatan itu adalah mendorong siswa itu untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling ya, dalam hal atau misalnya diskusi tugas, sehingga merasa memiliki proses meningkatkan keterlibatan belajar ya. Ya, itu dalam persekolahan kita itu kan kadang kita diskusi, kemudian kadang kita tugas yang diberikan daripada guru untuk mengerjakan. Iya. Kemudian yang kelima itu ada asas kemandirian.
Iya, dalam sekolah kita itu kita harus memiliki rasa mandiri bahwa saya harus memiliki hidup sendiri. Iya, iya. Jadi dalam sekolah kita ini harus berupaya kemudian dengan cara-cara kita, iya, atau upaya daripada sekolah atau siswa dalam pengembangan potensi dan meningkatkan mendorong motivasi kita ini, ya. Jadi ini tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi siswa agar mampu memecahkan masalah dan mengarahkan dirinya sendiri, ya. Jadi ini ada 5, ada lain lagi tapi kita hanya angkat bicara yang ingin saya dulu. Ini beberapa asas sebelum kami masuk dalam bimbingan dan konseling di hari ini, iya. Kemudian yang selanjutnya itu anak Dance siap ya, siap untuk menerima apa yang kita akan bicarakan di sini, siap ya, iya. Jadi di sini ada 3 tahap yang kami buat menjadi bimbingan konseling di hari ini, karena saya ada dengar kata daripada guru wali kelas dan teman-teman Dance satu kelas ini. Mereka datang lapor teman kami, anak kami Dance ini dia kadang datang, kadang tidak datang, kemudian diberikan tugas juga tidak dikerjakan. Akhirnya waktu dikasih tugas itu dia datang, tidak datang, ya. Jadi makanya ini Pak Guru ada panggil ke sini untuk kenapa terjadi hal seperti ini, supaya kita sama-sama akan memecahkan masalah itu, iya. Karena itu sangat penting, mengingat masa depan kita ini, kita harus belajar, kemudian harus siapkan potensi kita dari sekarang. Karena untuk meningkatkan motivasi belajar seorang siswa itu kan harus dari sekarang, apalagi ini sudah tingkat menengah atas ini, ya. Jadi sedikit lagi kalian mau kuliah, jadi ini menjadi dasar untuk meningkatkan motivasi belajar dalam kehidupan, ya. Jadi ini Pak Guru panggil di hari ini bagaimana kita akan mengecek dan sama-sama akan mengambil keputusan bersama, ya. Karena Dance ini punya masalah kemalasan, ya, kemudian datang terlambat, mungkin kenapa sampai terjadi hal seperti itu, ya. Jadi yang pertama itu dalam kehidupan kita ini ada 3 hal penting strategi motivasi belajar yang dilakukan oleh siswa, ya. Yang pertama itu adalah strategi motivasi belajar diri atau pribadi, ya. Jadi dalam diri kita itu harus harus melakukan ada beberapa hal, ya, dari diri kita, ya, sebelum kepada orang tua dan guru, ya. Jadi strategi motivasi belajar ini adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Karena kita ini punya karirnya, nanti saya akan jadi seorang ini dan itu kan ada tuh cita kita, iya. Jadi bagaimana cara yang harus dilakukan atau dibuat oleh Dance ini supaya kedepannya akan hidup baik dan sekolah itu fokus, iya. Begitu. Kemudian untuk bentuk motivasi pribadi ini ada 2, ya, biasanya. Yang pertama itu dari internal, kemudian itu dari dalam, ya, dalam diri orang. Kemudian yang kedua itu eksternal, itu dari luar diri, ya.
Jadi dalam internal ini, dalam diri kita itu ada beberapa hal yang kita harus buat, ya, dari yang sudah ada ini. Ya, yang pertama itu harus punya keinginan untuk tumbuh, ya, itu menjadi versi diri yang lebih baik di setiap hari. Ya, jadi kita harus punya keinginan untuk bertumbuh dalam potensi kita, motivasi yang harus meyakinkan kita dalam kehidupan, ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kita dengan kebiasaan kita, ya. Jadi itu harus dari sekarang kita harus tanamkan, karena itu nanti akan mempengaruhi di dalam kehidupan kami selanjutnya apa yang kita buat ini. Jadi kita harus punya keinginan untuk tumbuh, untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua itu keyakinan pada diri sendiri. Ya, kita harus yakin bahwa saya harus menjadi seorang seperti orang yang punya potensi, ya, harus percaya pada potensi dan kemampuannya untuk meraih impian kita. Ya, jadi harus punya keyakinan pada diri sendiri bahwa saya harus seperti ini untuk akan meraih suatu tujuan kita. Kemudian yang berikut itu yang ketiga adalah mencapai kebahagiaan sejati. Ya, itu adalah menemukan kepuasan dari dalam diri, bukan hanya dari materi, ya. Dari kebahagiaan itu bukan karena kita terima materi ini itu, tapi harus mulai berakar dari kita dari sekarang begitu, supaya hidup kita ini akan bahagia baik waktu maupun tidak baik waktu. Iya. Kemudian yang berikut itu menerima diri sendiri. Iya. Iya, itu menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Tadi menerima diri sendiri itu kita harus menerima hal yang baik yang kita bisa mendorong daripada orang lain. Iya, begitu. Kemudian yang berikut itu dari luar, itu memberi manfaat, membantu orang lain, menginspirasi mereka dan membawa perubahan positif. Iya. Kemudian yang berikut itu tujuan hidup, itu memiliki visi jelas tentang apa yang ingin dicapai. Iya, kita harus tujuannya jelas bahwa saya akan menjadi seorang begini atau begitu, dan bisa orang lain panggil kita itu punya potensi. Iya. Kemudian yang berikut itu kita harus fokus pada apa yang kita harapkan. Jadi kita fokus setengah-setengah apa yang kita belajar ini, ada apapun yang menjadi pembelajaran kita ini akan kita menerima dengan apa yang kita harapkan. Iya. Kemudian yang berikut itu kita mulai bertindak. Iya. Bertindak dengan apa yang kita sudah bisa. Iya. Itu mulai dari pribadi kita. Jadi ini ada beberapa hal ini yang menjadi apa yang akan mengembangkan strategi motivasi belajar dari pribadi kita, ya. Karena pertama itu dari pribadi kita, lalu orang lain nanti akan sesuaikan. Kalau dalam diri kita itu sudah tanam baik, berarti kehidupan kita ini akan kita hidup baik dan akan mempengaruhi kepada hidup kita ini pada masa depan. Kemudian yang berikut itu strategi motivasi belajar dari orang tua. Ya, ini pun sangat berperan aktif karena orang tua ini adalah mereka yang selalu memberi nasihat kita. Ya, yang disuruh kita sekolah itu pun dari orang tua. Jadi motivasi belajar dari orang tua ini itu dari dukungan emosional, kemudian pujian, kasih sayang, teladan positif dari orang tua.
Iya, jadi mereka ini sebagai pendampingan, iya, kepada anak itu. Kemudian mereka ini juga sebagai penasehat kita, iya, yang selalu memberi kita nasihat bahwa anak harus kita bersekolah supaya hidup kita ini atau kita tidak masih mati miskin. Iya, supaya hidup kita ke depan akan baik, kemudian akan bahagia, supaya kita tidak kerja-kerja harus menjadi seorang pegawai. Ya, jadi itu dari orang tua. Iya. Kemudian orang tua ini juga adalah memberikan motivator dalam kehidupan. Jadi teladan yang cermin. Iya. Itu teladan cermin itu kita akan meniru dari kebiasaan orang lain yang sudah menjadi sukses. Ya, itu orang tua akan melihat anak juga harus seperti orang lain yang biasa sukses. Ya, kemudian akan memberikan dukungan emosional, itu ucapan pujian, usaha, kemudian anak bukan hanya hasil akhir ini tapi membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental. Iya, itu dari orang tua juga. Kemudian yang berikut itu jadilah pendengar aktif. Iya. Jadi kita harus menjadi orang yang dengar-dengar yang baik, bukan yang tidak baik. Tapi kalau orang berbuat hal yang baik, ya kita juga ikut melakukan seperti itu. Ya, itu semua ini daripada orang tua. Kemudian hindari dan membandingkan ya dengan hal yang baik dengan anak-anak lain atau saudara lain. Iya, jadi itu pun sangat penting dan kita harus ikuti dalam kehidupan, karena itulah yang sangat penting. Kemudian yang berikut itu ciptakan rutinitas positif dalam kehidupan. Jadi dalam hal ini kita akan membangun satuan belajar dalam sistem ya, dalam sekolah kita. Itu kan ada banyak mata pelajaran toh, jadi kita harus bagi jadwal, kemudian kita bangun tidur itu juga harus sesuaikan dengan jam sekolah. Iya, jadi harus ciptakan, kemudian harus menggunakan waktu itu secara baik. Iya, jadi orang tua ini adalah fondasi atau awal dari pendidikan yang mereka membina kita dalam sekolah ini. Jadi pendidikan pertama sekarang itu adalah di rumah, yang orang tua kita selalu memberikan nasihat, motivasi, kemudian mereka yang biasa kasih ajar kita membaca, mulai dari abjad sampai tahu membaca, ya itu kan lebih daripada sekolah, itu di rumah. Jadi orang tua itu adalah mereka sangat berperan aktif ya dalam kehidupan kita, ya sebagai motivasi hidup di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi belajar dari motivasi belajar dari guru. Iya. Jadi guru kita ini juga kan nomor yang ketiga ya, yang sangat penting, yang selalu ajarkan kita, bimbing kita dengan berbagai cara dan metode. Tujuannya untuk akan merubah karakter otak kita dalam kehidupan. Iya, jadi masih belajar dari guru ini datang melalui kata-kata bijak, iya, yang selalu sampaikan. Kemudian yang berikut itu dorongan. Iya, waktu kita sekolah itu kan ada kata-kata dorongan yang selalu sampaikan dari sekolah kepada kita. Kemudian teladan. Jadi mereka ini adalah pencontoh atau teladan yang kita harus terima dan dilakukan sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru daripada sekolah. Iya, seperti menekankan proses lebih dari nilai, mendorong rasa ingin tahu. Ya, ini pun bagian dari dorongan atau motivasi
untuk ingin kita tercapai tujuan kita tertentu. Iya, jadi di sini ada beberapa hal penting daripada Pak Guru atau Ibu Guru ini. Yang pertama itu pesan atau kata-kata bijak yang selalu disampaikan, itu tentang ilmu dan proses belajar kita dalam waktu kita sekolah. Kan biasa sampaikan toh. Iya, kemudian yang kedua itu tentang usaha dan ketekunan. Dalam sekolah kita itu kan harus kita usaha, karena kita kan berjuang untuk mau memiliki impian kita tuh. Jadi kita usaha dengan cara kita, balik dalam keadaan kita bagaimanapun kita harus kejar usaha. Iya, karena sekolah itu bukan baik-baik saja. Iya, sekolah itu kan kita akan mengalami banyak banyak masalah. Kadang kita sakit, kadang kita haus, lapar. Ya, jadi kita harus tahan apa yang kita alami dalam sekolah kita itu. Ya, bisa ya. Yang berikut itu kita akan menjadi diri sendiri yang takut akan Tuhan. Kemudian jangan kita takut salah. Di dalam sekolah kita kan kadang ada yang kalau salah ada yang tertawa. Ya, itu jangan kita takut, karena ini tempat untuk melatih diri orang. Ya, jadi kita harus anggaplah biasa. Ya. Kemudian yang berikut itu peran guru dalam motivasi. Ya, jadi peran atau tugas yang selalu sampaikan guru itu adalah fasilitator. Mereka selalu memfasilitasi kita dalam proses pembelajaran ini, seperti saat ini kan ini bimbingan konseling. Jadi karena dengan adanya masalah kita memecahkan dalam sekolah kita supaya tidak akan mempengaruhi pada masa depan, begitu. Iya. Kemudian yang berikut itu akan pembentukan karakter. Ya, karakter atau perilaku kita atau sifat kita ini kita harus membentuk dari sekarang sejak kita sekolah. Ya, karena itu adalah dasar hidup orang pada masa depan. Jadi apa yang kita mau tanamkan, apa yang kita memiliki karakter yang baik, itu nanti akan mempengaruhi kepada kehidupan kita selanjutnya. Ya. Kemudian yang berikut itu membangun kepercayaan diri. Iya. Jadi membangun kepercayaan diri itu akan memenuhi kebutuhan harga diri. Itu artinya apa yang dipercayakan kita itu harus kita melakukan. Ya, karena ini kebutuhan kita. Macam tugas yang diberikan, waktu kita ulangan, kemudian tugas kelompok, tugas individu, kemudian ada pre-test, ada post-test di sekolah. Itu kan kita harus dilakukan, ya, karena kita ini adalah pejuang untuk mencapai tujuan kita tertentu pada masa depan. Ya, ya, jadi harus kita melakukan hal seperti ini. Ini 3 hal strategi motivasi belajar untuk meningkatkan dalam pengembangan potensi kita dalam sekolah kita. Ya, jadi itu dulu kita harus dikuasai, kemudian harus kita belajar. Ya, kalau ini kita sudah pahami baik, berarti dalam sekolah kita ini kan tidak main ragu, dan kita tetap jalan untuk mengerjakan semua tugas-tugas dalam sekolah kita. Iya. Kemudian dengan berdasarkan beberapa materi untuk meningkatkan motivasi belajar ini 3 hal penting yang kita harus dilakukan, ya, daripada sekarang sebagai anak sekolah. Ya, dengan tidak tahunya hal seperti ini, kami kadang malas. Ya, kami kadang tidak datang ke sekolah, tidak pernah buat tugas toh. Ya, dan sekarang saya panggil ini untuk memberikan
materi seperti ini karena ini materi yang sangat penting untuk dorongan atau motivasi bagi seorang peserta didik, ya, dan harus kita miliki dan harus dilakukan, ya. Jadi mungkin seperti itu untuk konser sekarang. Selanjutnya itu Pak Guru mengetahui apa yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Dan saya dengar itu kadang datang, kemudian tidak datang mungkin dengan masalah apa, lalu tidak datang ke sekolah karena mungkin mengingat jarak atau medan itu jauh, atau mungkin mempengaruhi dengan teman siapa yang selalu main-main, ya, dengan mungkin tetangga kita kah, atau satu kampung kita yang selalu mempengaruhi dengan apa hal-hal yang tidak membangun dalam diri mereka. Akhirnya kita juga ikut sertakan dengan mereka, ya, sehingga tujuan kita yang sebenarnya atau kegiatan kita yang sebenarnya itu selalu kita dirugikan, ya, sampai sekarang ini, sehingga kita mau memecahkan suatu masalah itu supaya nanti akan sama-sama mencari solusi yang terbaik serta, ya. Jadi selanjutnya itu saya kasih kesempatan kepada Dante, mungkin kenapa terlambat datang atau kadang tidak datang ke sekolah dalam 1 minggu, hanya 1-2 kali saja datang, sedangkan hari lain itu kita tidak datang, ya. Itu Pak Guru panggil supaya mau mengetahui kenapa terjadi hal seperti ini, ya. Jadi sekarang Dance bisa ceritakan kenapa tidak datang ke sekolah. Ya, jalan-jalan sama teman-teman, ya, dan juga kita ikut sama teman-teman. iya. Oh iya, berarti dia datang ke sekolah karena selalu ikut sama teman yang tidak bersekolah, ya, sehingga mereka yang selalu memberikan pengaruh yang tidak membangun, tidak membangun pikiran, kemudian selalu mempengaruhi dengan hal-hal yang tidak meyakinkan, tidak membangunkan kita, ya. Akhirnya kita selalu bawah, ya, sehingga kita selalu mempengaruhi dengan teman-teman karena tetangga satu kampung, jadi ya mau ikut dengan mereka, ya, karena yang dari kampung datang itu kan teman yang tidak bersekolah itu banyak, ya, mau ikut dengan mereka, begitu. Joseph, kau ada gue. Itu kalau gue kata kamu tuh buat saya. Iya. Jadi dalam hal ini bagaimana cara yang kita harus sama-sama menyelesaikan supaya mulai dari hari ini ke atas itu kita harus aktif, ya. Jadi tidak boleh bergabung dengan teman-teman yang selalu mempengaruhi dengan hal-hal yang tidak membangun dalam kehidupan, ya. Jadi ada beberapa solusi yang kita akan harus buat, ya, dari sekarang berdasarkan materi tadi ini. Ini materi ini adalah akan meyakinkan kita dalam kehidupan yang sangat penting, ya, karena ini motivasi
meningkatkan proses belajar kita ini harus dimulai dari 3 strategi tadi ini. Ya, pertama itu dari sendiri, ya, karena kita tidak percaya, akhirnya mau ikut dengan pengaruh teman, ya, akhirnya selalu menjadi satu warna. Jadi kegiatan untuk aktif sekolah itu sudah mulai hilang, iya kan? Iya. Kemudian mengingat keadaan juga jauh, kemudian tidak punya ojek, motor, ya karena jauh dari tempat sekolah, ya akhirnya sudah mulai lupa sekolah untuk datang aktif atau mengerjakan apa itu sudah mulai lupa, ya. Sekarang itu bisa lupakan ini semua. Solusi yang terbaik itu kita harus bisa tinggal dekat dengan sekolah. Mungkin teman siapa ada supaya tidak mempengaruhi dengan teman itu di sana, agar kalian bisa tinggal dengan teman kita di mereka yang tinggal di dekat sekolah. Yang kedua itu kita bisa mencari kos dekat dengan sekolah kalau ada uang kelebihan, ya. Jadi kita tinggal di kos supaya tidak akan mempengaruhi dengan teman-teman di satu kampung atau tetangga kita. Iya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa tanya kan kepada guru-guru yang tinggal di sekolah. Mungkin kita bisa titip sama mereka supaya bantu-bantu terus supaya nanti sekolah kita itu akan membaik, ya, supaya tidak mempengaruhi dengan teman-teman. Ya, itu solusi yang berikut. Kemudian yang berikut itu kita harus jauh dari mereka. Kemudian tidak boleh ikut-ikut dengan mereka. Iya. Kalau waktu liburan itu bisa, tapi itu pun tidak boleh terlalu banyak supaya kita bisa menjauhi dari mereka agar nanti tidak akan mempengaruhi dengan teman-teman yang tinggal di satu kampung. Iya. Jadi bisa, ya. Iya, nanti bisa lakukan seperti itu dalam sekolah ini supaya ke depan nanti akan fokus untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, ya, karena sekarang ke atas itu untuk mendapatkan sekolah yang baik itu kita harus menghindari hal-hal seperti itu, ya. Barulah nanti kita bisa mempertahankan hidup kita, kemudian fokus untuk belajar. Karena nanti kan tinggal dengan orang yang selalu berperan aktif untuk fokus pada sekolah, itu kan kita juga akan ikut seperti mereka, ya, karena di sana kan selalu kita pengaruh dengan teman-teman karena mereka itu kebanyakan tidak sekolah, ya. Jadi itu kita harus menghindari. Kemudian kita harus percaya diri bahwa saya ini saya, ya. Jadi supaya kita akan juga terbentuk menjadi satu manusia yang punya potensi pada masa depan, karena pendidikan kita pada masa depan ini kan panjang. Orang bisa bersekolah baru bisa membentuk karakter, perilaku yang baik, ya, supaya akan hilangkan semua yang dilakukan sebelum kehidupan kita di kampung, ya, karena dengan adanya itu selalu kita malas-malas, ya, itu kan nanti kita bisa tinggalkan dan akan kita lakukan kehidupan kita selanjutnya, ya. Kemudian yang berikut itu kita harus membentuk seperti orang kemandirian, ya. Tidak boleh kita minta-minta uang kepada orang tua, tetapi bagaimana cara, dan kita harus mencari jalan untuk membentuk hidup kemandirian, ya. Jadi kita akan harus mulai merasakan dari sekarang supaya nantinya itu kita tidak boleh fokus
atau dimanja daripada orang tua itu semua, karena nanti suatu saat itu kita akan dipisah dengan orang tua. Ya, kalau kita sudah menjadi satu keluarga, kita sudah sekolah baik, itu kan nanti kita bisa mampu menjamin kepada orang lain begitu. Iya. Jadi makanya mau melakukan hal seperti ini kita harus mulai belajar banyak dari sekarang. Iya. Jadi beberapa hal tadi ini menjadi dasar dan motivasi hidup kita, mulai dari diri pribadi, orang tua kita yang disampaikan, semua nasihat itu kepada kita, kemudian daripada guru-guru kita di sekolah, ya sebagaimana apa yang diajar, dibimbing, ya kemudian memfasilitasi dengan ilmu atau pengetahuan apa di sekolah, ya itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita harus lakukan dan tanamkan dari sekarang. Iya, jadi semua yang kita lakukan kehidupan kita sebelumnya itu ditinggalkan. Iya, lalu kita nggak akan ingat dengan apapun yang aku sampaikan ini. Iya, jadi nanti ke depan tidak boleh kita berulang lagi ya. Ya, untuk kali ini sebagai ini motivasi hidup yang kami sampaikan. Jadi sekaligus bimbingan konseling. Iya, supaya nanti ke depan itu tidak boleh akan dilakukan lagi. Jadi ini bukan hanya lance, tapi mereka yang punya masalah yang sama selalu terjadi itu kan biasa panggil, ya, untuk bimbing secara khusus di sini, ya. Dari bimbingan konseling itu tujuannya untuk membina mereka yang punya masalah, ya, mereka yang punya masalah, mereka yang punya hidupnya bergantung pada orang lain, ya, supaya kita memberikan solusi yang terbaik, ya, untuk mempertahankan hidup ini kepada mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya, ya. Jadi ini sangat penting dan harus buat kepada siswa-siswi, ya, sebagai akan meningkatkan motivasi belajar yang kuat, ya, dalam sekolah kita ini, karena itu sangat penting akan mempengaruhi kita dalam kehidupan selanjutnya. Jadi pertama itu motivasi belajar pribadi dulu. Itu dulu yang tadi ada beberapa poin ini harus kita lakukan, harus kita ingat, harus kita paham, kemudian harus kita ingat di hati dan otak supaya nanti kita akan ingat-ingat, ya, kita akan kemana, kemudian tinggal, itu menjadi dasar hidup orang, iya, karena dengan adanya itu kita bisa akan berubah kehidupan kita ini pada masa depan, iya. Tapi kalau tidak ada hal seperti ini, ya, tidak ada modal hidup orang ke depan, iya. Kemudian yang kedua itu kita harus kembali ingat kepada motivasi dari orang tua kita ini, ya, karena mereka ini adalah mereka harus ingin saya punya anak ini harus menjadi orang yang punya potensi, harus orang yang harus selesai sekolah begitu, ya, karena sekarang ini orang mau hidup harus berpendidikan sampai perguruan tinggi, barulah bisa mencarikan pekerjaan. Ya, barulah nanti pemerintah juga akan menerima kita. Ya, kemudian kita mau mendapatkan uang besar itu juga kita sekolah baru bisa. Tapi kalau tidak sekolah itu nanti kita kerja-kerja baru kita dapat uang. Iya, jadi kita ikuti dunia perkembangan hari juga ini kan sudah semakin menonjol. Orang sekolah baru bisa membuat sesuatu. Iya, kan ini kita sudah tahu. Jadi ya tadi ada beberapa bentuk motivasi internal dan eksternal ini kita harus memahami baik, karena semuanya itu ya dasar utama itu adalah dari pribadi. Iya, jadi orang tidak bisa ajak kita nanti akan lakukan ini dan itu nomor dua.
Tapi pertama itu kalau kita sudah tanamkan hal yang baik itu dulu banyak, nanti hidup kita ini akan kita mempertahankan pada apa yang kita sudah pikirkan atau sudah tanamkan dalam diri kita. Ya, akhirnya nanti hidup kita itu nanti dia akan mengarah ke arah yang baik. Ya, baru kita akan mempertahankan hidup kita itu dan selalu fokus pada belajar. Lalu nanti otak itu nanti dia akan membentuk karakter yang punya wawasannya tinggi. Ya, karena semuanya itu mulai terbentuk dari pribadi orang. Iya, kalau pribadi kita sudah membentuk, ya terdidik, sudah menanamkan banyak hal yang positif, berarti itu sebagai dasar yang akan mendorong kita. Kemudian orang tua itu pun nanti akan mendorong kita dari belakang setelah ada motivasi diri pribadi. Ya, itu kan sekolah itu harapan orang tua, saya punya anak ini harus dia sekolah, begitu. Ya, harus dia selesai dari pendidikan. Ya, orang lain bisa, satu anak itu tidak bisa, kenapa? Jadi kalau kita tidak bersekolah itu kan nanti orang tuanya dia akan sakit hati. Iya, sakit hati lah. Satu anak ini kenapa dia terjadi seperti ini? Ya, begitu biasanya. Jadi hal seperti ini memang kita harus mengerti, menanamkan baik, karena itu adalah dasar utama ya yang kita harus tanamkan, begitu Nance. Tadi bisa ya untuk kita bisa melakukan ada beberapa hal tadi ini menjadi bimbingan konseling dan kita harus buat dari sekarang. Yang paling utama itu tadi strategi motivasi belajar pribadi, kemudian dari orang tua, kemudian yang ketiga itu dari dari orang tua di guru di sekolah kita. Iya. Ya, jadi ini 3 hal penting yang harus kita buat dari sekarang. Ya, sekaligus mencari solusi dalam kehidupan kita selanjutnya. Ya, jadi bisa ya. Ya, itu pada intinya itu kembali kepada pribadi. Bagaimana dengan kata-kata tadi ini, karena ini kita bimbingan konseling secara khusus individual ya, yang disampaikan supaya nanti ke depan akan kita lakukan hal seperti ini ya, karena itu adalah sangat penting yang kita harus tanamkan dari sekarang ya. Oke, jadi nanti ke depan nanti kita ulang lagi ya untuk kata-kata seperti ini, karena ini awal dan akhir yang kita sampaikan menjadi dasar hidup kita pada masa depan ya. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan, demikian. Jadi apapun yang Pak Guru sampaikan ini kita bisa paham ya, paham dan bisa untuk akan melakukan dalam kehidupan kita selanjutnya sebagai dasar atau modal hidup ya, beserta supaya ke depan tidak boleh kita malas-malas lagi ya. Kemudian kita harus bertanggung jawab dari beberapa hal yang kita harus memahami baik ya, mengerti baik supaya nanti akan hidup kita ini sangat baik dan ya aman. Kemudian bimbingan konseling individual pada siang hari ini bisa dapat di sini. Ya, kata salam, selamat pulang. Nanti akan menambah hidup kita pada masa depan secara baik. Ya, terima kasih dan selamat pulang dan cek. Ya. Wow, ya bu. Oke, thank you.